Kai menggertakkan giginya. Tidak realistis untuk mengharapkan Wu Kuang menunjukkan belas kasihan kepada Yu Rumeng. Dan tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini. Itu bukanlah sesuatu yang Kai ingin lihat terjadi. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan situasi adalah dengan cepat menghancurkan rencana Great Demon God. Dengan pemikiran ini, Kai menarik pikirannya dan menatap ke depan. Berteriak, Mo Seng, mati. Kekuatan dunia tersapu. Menekan ki iblis dan menyapu dunia yang suram. Mengembalikan cahaya. Mo Seng meraung marah. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan niat membunuh. Dia sudah begitu dekat. Hanya sedikit. Begitu dekat sehingga rencananya akan berakhir dengan sempurna. Tetapi celah kecil inilah yang menyebabkan dia gagal pada saat terakhir. Puluhan ribu tahun perencanaan dan kesabaran telah dihancurkan pada saat kritis ini oleh seorang anak nakal yang hanya hidup selama 100 tahun. Kemarahan di hati Mo Seng tidak bisa diredakan. Tidak dapat meminjam kekuatan Kaisar Agung. Tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki. Dia tidak dapat bersaing dengan Kai untuk menguasai kekuatan dunia ini. Adapun kartu truf terakhir yang dia harapkan, salah satunya telah dihancurkan oleh Kai dan dua lainnya tidak dapat menembus pertahanan Wu Kuang untuk saat ini. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika dia terus menunda, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Setelah hidup selama bertahun-tahun, dia telah mendominasi dunia dan merupakan orang yang menentukan. Melihat bahwa dia tidak bisa menghentikan Kai, dia segera membuat keputusan. Kalian semua akan membayar harganya? Saat dia meraung, ki iblis di dunia mulai berguling dengan keras. Seolah-olah itu telah berubah menjadi objek spiritual yang mengalir ke tubuh Great Demon God. Dalam sekejap mata, ki iblis dari seluruh Star Boundary mulai berkumpul menuju tubuh Great Demon God. Ekspresi Kai menjadi serius. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Mo Seng, jelas bahwa dia tidak ingin duduk dan menunggu kematian. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini telah mencapai titik kritisnya. Kai tidak berani menunjukkan sedikitpun kelalaian. Matanya tertuju pada gerakan Mo Seng. Tidak mau melewatkan satu detail pun. Pada saat yang sama, Yu Rumeng, yang terjerat dengan Wu Kuang, tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, mengabaikan hidup dan matinya sendiri saat dia menyerang Wu Kuang tanpa memperhatikan keselamatannya sendiri. Setiap serangannya bertujuan untuk mengambil alih hidupnya. Wu Kuang hanya bisa bertahan. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Chang Tian mundur dan bergegas menuju Zhan Wuhen. Melihat ini, Kai tertegun sejenak. Dia tidak tahu apa artinya ini. Tetapi tindakan ini jelas diarahkan oleh Great Demon God. Dan tidak peduli apa niat Great Demon God, mereka tidak bisa membiarkannya bertindak sesuai keinginannya. Dia berteriak, hentikan dia. Namun, tidak mungkin dia bisa menghentikannya. Chang Tian juga seorang master level Demon Saint. Jadi jika dia ingin melarikan diri, bahkan jika dia secara pribadi mengambil tindakan, dia tidak akan bisa menghentikannya. Apalagi Wu Kuang yang ditahan oleh Yu Rumeng. Menyaksikan Chang Tian dengan cepat mendekati Zhan Wuhen, kegelisahan Kai semakin kuat. Dengan ledakan keras, Chang Tian bergegas ke medan perang dan bergabung dengan Huang Wuji, dan memaksa Zhan Wuhen, yang berimbang, mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Huang Wuji berbalik dan terbang menuju Great Demon God. Zhan Wuhen ingin mengejarnya, tetapi Chang Tian memblokirnya dengan tubuhnya sendiri, memaksa Zhan Wuhen untuk melawan. Setelah mendapatkan kebebasan, kecepatan Huang Wuji meningkat, dan di bawah pengawasan Kai, Demon Saint nomor 1 di wilayah iblis terjun ke tubuh besar Great Demon God dan menghilang. Tawa seram terdengar, kalian semua akan mati. Begitu dia selesai berbicara, tubuh raksasa itu runtuh dan menyusut, menyatu ke tengah. Samar-samar, garis besar sosok lain muncul di dalam ki hitam yang tak berujung. Sosok ini tidak lain adalah Huang Wuji. Melihat ini, ekspresi Kai berubah, jelas memahami niat Great Demon God. Sebelumnya, dia agak bingung. Meskipun Great Demon God telah muncul, tubuh raksasanya benar-benar terkondensasi dari ki iblis dan bukan entitas fisik. Bahkan jika dia telah menelan sebagian besar energi roh Star Boundary, bagaimana mungkin dia bisa pulih? Dari kelihatannya sekarang, memasuki tubuh sebagai jiwa ilahi tidak diragukan lagi merupakan metode yang sangat baik. Metode ini mirip dengan merebut tubuh, dan semua ras iblis lahir karena dia, jadi tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Dapat dikatakan bahwa selama Great Demon God bersedia, dia bisa memiliki demon race apapun tanpa bahaya tersembunyi. Menyadari hal ini, Kai berkeringat dingin. Untungnya, Great Demon God tidak memilih Yu Rumeng untuk dimiliki. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Menghadapi Yu Rumeng, haruskah dia membunuhnya atau tidak? Jika dia membunuhnya, Yu Rumeng pasti akan mati. Dan jika dia tidak membunuhnya, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri ke seluruh Star Boundary. Namun, Yu Rumeng masih seorang wanita.
Jadi selama Great Demon God tidak gila, dia tidak boleh mencoba untuk memilikinya. Apakah dia dipaksa ke sudut? Sebelumnya, Mo Seng telah bertengkar dengannya atas kepemilikan bagian terakhir dari tanah suci ini. Tetapi karena semua keadaan yang tidak terduga, dia terpaksa mengubah rencananya. Yang Kai tidak tahu apa yang akan terjadi jika tanah suci terakhir benar-benar ditelan oleh Great Demon God. Tetapi menilai dari situasi saat ini, itu jelas merupakan hasil yang tidak dapat diterima untuk Star Boundary. Kebenarannya persis seperti yang diduga Yang Kai. Jika tidak ada pilihan lain, bagaimana mungkin Mo Seng mengubah rencananya? Dalam rencana awalnya, dia tidak perlu merebut tubuh orang lain. Selama dia bisa sepenuhnya melahap energi roh Star Boundary. Dengan energi roh lengkap dari dunia semesta serta telapak tangan yang patah dan kemampuan ilahinya, dia akan dapat merekonstruksi tubuhnya. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak dapat memulihkan kekuatan penuhnya, dia tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi dan perlahan akan pulih di masa depan. Namun, karena Yang Kai telah melindungi bagian terakhir dari tanah suci, dia telah kehilangan sebagian dari energi roh yang telah dia serap dan tidak punya pilihan selain mengubah rencananya. Dibandingkan dengan seluruh Star Boundary, bagian terakhir dari tanah murni di Istana Surga Tinggi hampir tidak signifikan, dan jumlah energi roh yang dikandungnya hanya setetes di lautan. Namun, apa yang hilang tidak lengkap. Giok yang cerah memiliki kekurangan. Mutiara cerah yang tertutup debu. Konsekuensi dari tidak memiliki energi roh yang lengkap jauh di luar imajinasi Yang Kai. Raungan marah mengguncang langit saat kemarahan yang melonjak menyapu seperti tsunami. Siapapun yang merasakan kemarahan ini dapat dengan jelas merasakan keengganan Great Demon God. Saat ki iblis yang tak terbatas berkumpul, Huang Wuji, yang telah melemparkan dirinya ke dalamnya, juga mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, seolah-olah dia sangat kesakitan. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai mengeluarkan beberapa pil dari space ring-nya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum menatap ke kejauhan dengan ekspresi serius. Pertarungan pertama dengan Great Demon God telah berakhir, dan pertempuran ini berpusat di sekitar bagian terakhir dari tanah murni di Star Boundary. Meskipun pada akhirnya dia berhasil mempertahankan tanah suci itu, dia tidak bisa dianggap menang. Namun, keuntungan kecil inilah yang menyebabkan Star Boundary membayar harga yang sangat menyakitkan. Akibatnya, prajurit Star Boundary yang tak terhitung jumlahnya telah mati, dan alam kaisar yang tak terhitung jumlahnya telah binasa. Namun, ini jauh dari akhir. Pertempuran berikutnya akan menjadi yang memutuskan siapa yang akan menang. Jika mereka menang, dunia akan damai. Dan jika mereka kalah, Star Boundary akan dihancurkan. Meskipun dia menghadapi seorang ahli dari Outer Universe, semangat juang Yang Kai masih tinggi. Karena pada saat ini, dia tidak sendirian. Dapat dikatakan bahwa dari awal sampai sekarang, dia tidak berjuang sendirian. Dia memiliki lusinan pasukan Star Boundary di sekelilingnya, dan di belakangnya adalah seluruh dunia semesta. Tiba-tiba, teriakan Huang Wuji berhenti, berubah menjadi tawa yang menyeramkan saat tubuh besar dengan cepat mengembang. Dibandingkan dengan tubuhnya yang telah sepenuhnya terkondensasi dari ki iblis, Great Demon God sekarang memiliki tubuhnya sendiri. Makhluk raksasa ini tingginya lebih dari 100 zang. Dan saat ki iblis di tubuhnya melonjak, tubuhnya terus membesar. 300 zang, 500 zang, 1000 zang. Dengan kepala di atas langit, kaki di tanah, bayangan yang dilemparkan oleh tubuh besar, mengaburkan cahaya di depan semua orang. Tidak sampai 1000 zang kemudian tubuh Great Demon God berhenti berubah. Dan pada saat ini, tokoh yang menakutkan di depan mata semua orang tidak lagi memiliki penampilan Huang Wuji. Huang Wuji yang asli telah dihancurkan sepenuhnya dari dunia ini. Dengan sepasang tanduk di dahinya, kedua matanya yang raksasa seperti dua matahari kecil, memancarkan cahaya yang mengejutkan dan aura panas yang menyengat dari lubang hidungnya. Tampaknya mampu membakar melalui kehampaan. Dengan mengangkat tangannya, langit terkoyak dan dia menginjak tanah, menyebabkan bumi runtuh saat matanya yang agung memandang rendah semua makhluk hidup. Tekanan yang mengerikan menyapu seluruh Star Boundary, bahkan menyebabkan Kaisar Agung merasakan dada mereka menegang dan darah mereka mendidih. Semut yang tidak penting. Kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mempertahankan wilayahmu. Sungguh lelucon. Hari ini, Great Demon God ini akan memberitahumu bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Suara Great Demon God menggelegar seperti guntur, memenuhi langit dengan aura padat yang tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Agung. Pada saat inilah gumpalan ki ungu tiba-tiba muncul di belakang Great Demon God dan menyebar, memperlihatkan sosok yang anggun. Memegang pedang di satu tangan, ekspresinya serius saat dia mengayunkan pedangnya dan berteriak, "Tebas." Mengatakan demikian, dia menebas. Begitu pedang itu muncul, gambar seorang wanita raksasa muncul di belakang sosok anggun itu. Penampilan wanita ini sangat cantik,
Seolah-olah dia bukan dari dunia fana. Dia juga memegang pedang di tangannya dan tanpa ampun menebas Great Demon God. Dengan perubahan mendadak ini, belum lagi Yang Kai, bahkan Great Demon God tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia baru saja memiliki tubuh dan bersemangat tinggi. Jadi ketika pedang ini menebas ke arahnya, dia benar-benar tidak berdaya. Pada akhirnya, dia masih seorang Great Demon God. Jadi saat dia merasakan krisis, dia membalikkan tubuhnya dan meninju ke belakang. Saat cahaya pedang yang mengejutkan itu menebas, sosok anggun itu juga memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Retakan, retakan, suara senjata tajam yang memotong sutra terdengar saat darah segar keluar. The Great Demon God meraung kesakitan saat tubuhnya terhuyung-huyung. Dan dimanapun kakinya lewat, kawah raksasa muncul. Keturunan hukuman surga, Great Demon God menoleh dan melotot marah. Kemarahan di matanya tampak nyata. Ruoshi, pada awalnya, Yang Kai sangat gembira. Tetapi segera setelah itu, dia terkejut. Dia senang bahwa Zhang Ruoshi telah keluar dari pengasingan saat ini. Tetapi setelah menghitung waktu, seharusnya belum waktunya. Sebelumnya, dia telah memintanya untuk menunda Great Demon God untuk sementara waktu, dan telah memberinya waktu yang jelas untuk keluar terlebih dahulu. Sekarang sepertinya Zhang Ruoshi sengaja menyesatkan Great Demon God. Yang mengejutkan adalah Ruoshi telah dipukuli sampai muntah darah saat dia keluar dari pengasingan, dan tidak diketahui bagaimana luka-lukanya. Meskipun Zhang Ruoshi dikirim terbang sambil muntah darah segera setelah dia keluar dari pengasingan, efek dari serangan pedang itu masih cukup jelas. Tubuh Great Demon God, yang baru saja dipadatkan, lengan kirinya dipotong dan jatuh ke tanah seperti gunung kecil. Darah mengalir seperti mata air saat Great Demon God meraung kesakitan. Sesosok bergegas mendekat, matanya dipenuhi keserakahan, seperti serigala lapar melihat makanan lezat. Dalam beberapa lompatan, dia tiba di depan lengan yang terputus yang jatuh ke tanah. Dengan lambaian tangannya, lengan yang terputus itu menghilang ke udara. Yang Kai sedang melaju ke arah Zhang Ruoshi ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa orang ini adalah Wu Kuang, menyebabkan wajahnya menjadi gelap. Di sisi lain, Wu Kuang, yang telah mengambil lengan yang terputus, mau tidak mau merasakan kepuasan saat dia tertawa terbahak-bahak. Bajingan, Great Demon God meraung dengan marah. Di saat kecerobohan, dia benar-benar kehilangan lengan. Meskipun cedera seperti itu tidak ringan baginya, selama lengannya masih utuh, dia hanya perlu membayar sedikit untuk memulihkannya. Tetapi sekarang seseorang benar-benar telah mengambil lengannya. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Setelah lengannya yang terputus diambil berarti dia harus menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang terputus. Jadi harga yang harus dia bayar tidak sedikit. Dengan raungan marah, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Wu Kuang. Saat tangan raksasa itu turun, seolah-olah bahkan dunia telah ditutup. Ekspresi Wu Kuang berubah drastis saat dia segera menghindar. Yang Kai telah menangkap Zhang Ruoshi, yang telah dikirim terbang, dan bertanya dengan prihatin, "Bagaimana kabarmu?" Wajah Zhang Ruoshi sedikit pucat, tetapi dia masih tersenyum. Matanya melengkung seperti bulan sabit saat dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tuan, lama tidak bertemu." Yang Kai juga tersenyum. "Ya, lama tidak bertemu. Sudah beberapa lusin tahun sejak Zhang Ruoshi memasuki gerbang darah. Apakah itu Yang Kai atau Zhang Ruoshi? Ini sudah lama sekali." Namun, meskipun mereka tidak bertemu selama beberapa dekade, tidak ada sedikit pun kerenggangan di antara mereka, seolah-olah mereka baru saja berpisah kemarin. Namun, Zhang Ruoshi bukan lagi gadis kecil pemalu dari sebelumnya. Sekarang dia telah mewarisi kekuatan hukuman surga. Dia adalah keturunan asli dari hukuman surga. Kekuatan pedangnya barusan telah menunjukkan kekuatannya saat ini. Ruoshi sudah lama ingin bertarung berdampingan dengan Tuan. Tetapi sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Meskipun musuh masih berdiri, meskipun dunia berubah, senyum di wajah Zhang Ruoshi masih sangat cerah. Yang Kai mengangguk. Kalau begitu aku ingin melihat seberapa kuat Ruoshi sekarang. Hei, kalian berdua. Jika kamu tidak datang dan membantu, tuan tua ini akan mati untuk kamu lihat. Suara bingung dan putus asa Wu Kuang terdengar dari sisi lain. Dia telah dipukuli oleh Great Demon God sampai-sampai dia harus menutupi kepalanya dan melarikan diri seperti tikus. Hampir jatuh ke dalam situasi putus asa beberapa kali. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat bahwa pasangan yang berzina ini benar-benar tertawa dan berbicara, menyebabkan hidungnya hampir bengkok karena marah. Yang Kai dan Zhang Ruoshi saling memandang dan tersenyum. Yang Kai menoleh dan berkata, "Wu Kuang, tunggu sebentar lagi. Raja ini akan segera datang." Mendengar ini, wajah Wu Kuang menjadi gelap saat dia mengutuk pelan. Tetapi dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kelalaian. Alih-alih memusatkan semua perhatiannya pada berurusan dengan Great Demon God.
Ruosi, bantu aku. Yang Kai berbalik dan menatap sosok lain di langit dengan ekspresi serius. Zhang Ruosi memegang pedang hukuman surga di tangannya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, Yang Kai berteriak ketika hukum luar angkasanya berfluktuasi dengan liar. Membungkus Zhang Ruosi saat dia bergegas menuju Yu Rumeng. Yu Rumeng sebelumnya terjerat dengan Wu Kuang. Tetapi dia tidak tahu metode apa yang digunakan Wu Kuang untuk melepaskannya. Dari kelihatannya, kemampuan Wu Kuang tampak sederhana di luar saja. Setelah Wu Kuang melarikan diri, mata Yu Rumeng menjadi kusam saat dia berdiri di tempatnya. Ketika Yang Kai dan Zhang Ruosi muncul bersama, ekspresi Yu Rumeng berubah dan Divine Sense murni yang tak tertandingi melonjak keluar dari laut pengetahuannya, berubah menjadi serangan jiwa menyihir yang melesat ke arah Yang Kai. Yu Rumeng adalah seorang sucubus dan paling mahir dalam kekuatan jiwa ilahi. Jika itu adalah Kaisar Agung biasa, bahkan jika Zhan Wuhen ada di sini, dia masih akan terpengaruh oleh serangan ini. Namun, Yang Kai agak istimewa bagi Yu Rumeng. Ketika jiwa ilahinya melonjak, itu semua berkat kekuatan Yin primordial Yu Rumeng. Pada saat itu, Yu Rumeng telah memberitahunya bahwa tidak ada sucubus yang bisa menggunakan teknik mantranya untuk membingungkannya, bahkan dia sendiri. Karena itu, meskipun serangan jiwa ilahi itu kuat, Yang Kai mengabaikannya sepenuhnya. Pikirannya sedikit gemetar saat dia mengulurkan tangan dan meraih ke arah Yu Rumeng. Meskipun Rumeng berada di bawah kendali Great Demon God, tubuh dan pikirannya tidak dapat menahan diri. Naluri pertempuran yang telah tersembunyi di tubuhnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya masih tersisa. Menghadapi cakar Yang Kai, sosoknya berkedip dan dia mundur. Zhang Ruosi berdiri di belakangnya dan menebas dengan pedang hukuman surga. Jangan sakiti dia, Yang Kai terkejut. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan hubungannya dengan Yu Rumeng kepada Zhang Ruosi. Dia juga tidak berharap Zhang Ruosi bertindak begitu tegas. Alis Zhang Ruosi berkerut saat momentum pedang tiba-tiba berhenti. Serangan menjepit dari depan dan belakang. Dan pada jarak sedekat itu, bahkan jika Yu Rumeng adalah Saint Iblis, dia tidak akan mampu menahannya. Bahunya menegang saat dia dicengkeram oleh tangan Yang Kai. Rumeng, Yang Kai menatap lurus ke matanya dan berteriak. Ekspresi wajah Yu Rumeng sedikit berubah saat dia sedikit berjuang. Tampaknya bereaksi terhadap teriakan ini. Memanfaatkan kesempatan ini, Divine Sense Yang Kai melonjak ke arah Yu Rumeng, ingin membawanya ke dunia kecil yang misterius. Selama dia bisa membawanya ke dunia kecil yang misterius, semuanya akan baik-baik saja. Perjuangan hanya berlangsung sesaat sebelum Yu Rumeng mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke dada Yang Kai. Asteris bum bum bum. Telapak giok berisi kekuatan penghancur yang menghantam dada Yang Kai, menyebabkan ledakan keras terdengar saat gelombang kejut yang terlihat menyebar. Meskipun tubuh sucubus Yu Rumeng tidak mahir dalam pertempuran jarak dekat, dia masih seorang Demon Saint. Dengan beberapa serangan telapak tangan ini, Yang Kai merasa seperti disambar petir. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya, dan beberapa tulang rusuknya patah. Namun, dia menolak untuk melepaskannya. Divine Sense-nya melonjak. Namun, ketika mengumpulkan makhluk hidup di dunia kecil misterius, semakin banyak orang menolak, semakin banyak energi yang dia konsumsi. Sangat sulit untuk secara paksa menerima Demon Saint, meskipun Yang Kai memiliki kekuatan Kaisar Agung. Jika Yu Rumeng tidak bekerja sama, tidak mungkin untuk membawanya masuk. Saat mereka berada di jalan buntu, kepalan tangan merah muda datang dari belakang dan menabrak bagian belakang kepala Yu Rumeng, tidak menunjukkan belas kasihan. Gerakan besar-besaran ini membuat semua orang bertanya-tanya apakah kepala Yu Rumeng akan hancur berkeping-keping. Kepala Yu Rumeng belum hancur. Serangan Zhang Ruosi jelas terkendali dengan baik. Tetapi di bawah pukulan ini, Yu Rumeng jelas tidak dalam kondisi yang baik. Dia dipukul begitu keras sehingga kepalanya pusing, dan telapak tangannya yang hendak mengenai Yang Kai langsung kehilangan kekuatannya. Dengan wos, Yu Rumeng menghilang dan langsung dibawa ke dunia kecil misterius Yang Kai. Apakah Tuan baik-baik saja? Zhang Ruosi dengan cemas datang untuk mendukungnya. Yang Kai tiba-tiba batuk beberapa kali. Tangannya memegangi dadanya saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, ia membenamkan kesadarannya ke dalam dunia kecil misterius untuk menyelidiki kondisi Yu Rumeng. Meskipun pukulan Zhang Ruosi sangat kuat, itu hanya membuatnya sedikit terkejut. Setelah memasuki dunia kecil misterius, dengan isolasi dunia kecil misterius, kendali Great Demon God atas dirinya tampaknya telah sangat melemah. Pada saat ini, ekspresi Yu Rumeng sangat aneh, seolah-olah dia akan bangun dari tidurnya. Namun, bahkan jika dia benar-benar melepaskan diri dari kendali Great Demon God, Yang Kai tidak berani melepaskannya lagi. Kontrol Mo Seng atas Demon Rache terlalu kuat. Jika dia benar-benar melepaskan Yu Rumeng, itu pasti akan menjadi penghalang. Tanpa menunggu Yu Rumeng bangun dan menjelaskan apapun padanya,
Suara Wu Kuang menjadi lebih mendesak, cepat dan datang. Dia menghadapi murka Great Demon God sendirian dan terlalu lelah untuk melawan. Jika Yang Kai tidak membantunya sekarang, dia hanya akan bisa bertahan selama beberapa menit. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya, menggenggam tombak naga azure di telapak tangannya. Tombak panjang 3 zang memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan, menarik perhatian Zhang Ruoxi. Dengan penglihatannya saat ini, dia secara alami dapat mengatakan bahwa tombak ini luar biasa, dan harta ini sepertinya bukan sesuatu dari Star Boundary. Dengan tombak ini di tangan, momentum Yang Kai melonjak. Tuan, tolong jaga dirimu baik-baik, akan ada kejutan yang menyenangkan nanti. Zhang Ruoxi berkata, dan saat pedangnya melintas, dia terbang keluar dan menebas ke arah Great Demon God. Terkejut, Yang Kai terkejut. Tetapi sebelum dia bisa bertanya kepada Zhang Ruoxi tentang hal itu, dia sudah bergegas, menekan keraguan di hatinya. Ekspresinya berubah serius saat dia menatap Great Demon God. Dengan wajah seperti batu giok dan tombak seperti naga, Yang Kai menusukkan tombaknya ke depan. Dan saat dia melakukannya, auman naga bergema di seluruh dunia. Ketika dia menusukkan tombaknya ke depan, itu dalam bentuk normal. Tetapi ketika tiba di depan Great Demon God, itu sudah berubah menjadi naga panjang 100 zang. Tombak naga azure di tangannya juga melebar saat dia menikam ke arah dada Great Demon God. Kekuatan tombak ini menyebabkan dunia berubah warna. Pada tombak naga azure, pasukan dunia berkumpul. Dan dengan dukungan kehendak dunia, belum lagi panjangnya 100 zang. Bahkan gunung setinggi 1000 zang akan runtuh di bawah tombak ini. Great Demon God tidak berani mengabaikan kekuatan tombak ini saat dia mengulurkan tangannya dan mengirimkan serangan telapak tangan yang keras ke arah Yang Kai. Dengan ledakan keras, tubuh Yang Kai bergetar hebat saat matanya melotot. Kekuatan dunia? Tubuh naga panjang 100 zang tanpa sadar terbang kembali sebelum menstabilkan dirinya dengan susah payah. Di sisi lain, Zhang Ruoxi juga dipaksa mundur. Wu Kuang sudah berlari ke samping ketika mereka berdua tiba, menggunakan beberapa kemampuan ilahinya untuk membela diri tetapi tidak berhasil. Kekuatan gabungan dari mereka bertiga sebenarnya tidak mampu melukai Great Demon God sedikit pun. Jika Great Demon God tidak terlalu ceroboh sekarang, dia tidak akan mengira Zhang Ruoxi tiba-tiba keluar dari pengasingan pada saat itu, dan mungkin lengannya tidak akan dipotong dengan mudah. Pada saat ini, lengannya yang putus telah tumbuh kembali, dan harga yang paling jelas harus dibayar adalah bahwa tubuh 1000 zangnya sekarang sekitar 200 zang lebih pendek. Tampaknya pengorbanan yang dia lakukan tidak sedikit. Great Demon God sangat kuat. Jadi Yang Kai sudah siap secara mental. Jika dia tidak kuat, Kaisar Agung Flowing Time tidak akan dipukuli sampai mati. Harus diketahui bahwa Kaisar Agung Flowing Time pada zaman itu tidak terkalahkan, dan Great Demon God pada zaman itu masih terluka. Membunuh Kaisar Agung Flowing Time saat berada di masa jayanya. Bahkan jika dia dipukuli hingga babak belur setelah itu, kesenjangan di antara mereka terlihat jelas. Kekuatan Great Demon God berada di atas Flowing Time Great Emperor. Yang Kai tahu dia sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka dia begitu kuat. Dia dan Wu Kuang adalah Kaisar Agung. Dan meskipun Zhang Ruoxi bukan Kaisar Agung, dia tidak lebih lemah dari Kaisar Agung lainnya. Dengan kata lain, serangan gabungan dari 3 Kaisar Agung, Great Demon God sebenarnya mampu menyelesaikannya. Pertempuran saat ini berbeda dari yang sebelumnya. Di masa lalu, Yang Kai telah memperebutkan kepemilikan bagian terakhir dari Tanah Suci, mengandalkan kendalinya atas kekuatan dunia. Siapapun yang memiliki kendali lebih kuat atas kekuatan dunia ini akan memiliki keuntungan, dan itu tidak ada hubungannya dengan kekuatannya sendiri. Dalam pertempuran ini, Yang Kai telah memperoleh kehendak dunia Star Boundary, yang memberinya keuntungan unik. Dia belum mengalami betapa menakutkannya Great Demon God, tetapi pada saat ini, dia benar-benar merasakan betapa kuatnya Great Demon God. Selain itu, kekuatan dunia juga membuatnya merasa sangat bingung. Berbicara secara logis, hanya mereka yang memiliki kehendak dunia yang dapat menggunakan kekuatan ini. Bagaimana mungkin Great Demon God bisa menggunakannya? Adapun kekuatan dunia Great Demon God, Yang Kai merasa itu agak asing. Seolah-olah itu bukan kekuatan dunia semesta Star Boundary. Tampaknya melihat kebingungan di hati Yang Kai, Zhang Ruoxi berkata, jalan Dao bela diri dibagi menjadi bagian dalam dan luar semesta. Di dalam semesta, alam kaisar adalah puncaknya. Di atas alam kaisar, seseorang dapat melepaskan diri dari belenggu dunia dan melarikan diri dari dunia, membentuk dunia di dalam tubuh mereka. Saat ini, dia berada di Open Heaven Stage, jadi dia tidak perlu meminjam kekuatan dunia. Ranah Open Heaven, mata Yang Kai melebar. Sama seperti ketika dia melompat keluar dari Starfield bidang bawah dan mendengar tentang tahap Dao Source untuk pertama kalinya.
Dia terkejut sekaligus bersemangat. Jadi inikah jalan setelah menjadi Kaisar Agung? Mo Seng telah mengatakan sebelumnya bahwa yang disebut Kaisar Agung hanyalah sebuah gelar, bukan sebuah ranah. Sekarang dia juga seorang Kaisar Agung. Dia secara alami merasakan hal yang sama seperti Mo Seng. Alasan mengapa Kaisar Agung disebut Kaisar Agung adalah karena mereka dapat memanipulasi kekuatan dunia dan mengendalikan kekuatan seluruh dunia. Sifat dasar mereka tidak berada di luar ranah Kaisar Realem, tapi memang jauh lebih kuat dari rata-rata Kaisar Realem. Mengandalkan kekuatan dunia, Kaisar Agung adalah Kaisar Agung. Tanpa dunia ini, Kaisar Agung tidak akan sesuai dengan nama mereka. Dan seperti yang dikatakan Zhang Ruoxi, setelah menjadi Kaisar Realem, seseorang harus melepaskan diri dari belenggu dunia dan melampaui dunia, membentuk dunia di dalam tubuh mereka. Yang Kai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat perasaannya ketika dia menelan cairan sumber dunia kembali di kuil surga yang mendalam. Ketika cairan sumber dunia meledak di perutnya, itu adalah perasaan yang luar biasa. Apakah perasaan seperti itu? Dia tidak meragukan kata-kata Zhang Ruoxi. Ruoxi telah memperoleh warisan hukuman surga. Sementara hukuman surga, seperti Great Demon God, adalah seorang ahli dari Outer Universe. Jadi dia secara alami akrab dengan sistem martial Dao di Outer Universe. Tidak heran Great Demon God bisa menggunakan kekuatan dunia. Yang Kai mengira ada yang tidak beres. Tetapi sekarang sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan dunia Star Boundary, melainkan miliknya sendiri. Dia sudah lama melepaskan diri dari belenggu dunia dan membentuk dunia di dalam tubuhnya. Kamu berada di ranah apa sekarang? Yang Kai menoleh dan menatap Zhang Ruoxi dengan rasa ingin tahu. Ruoxi perlahan menggelengkan kepalanya. Inner Universe. Meskipun dia telah mengasingkan diri dan kekuatannya telah meningkat pesat, itu masih memakan waktu beberapa lusin tahun. Warisan yang dia dapatkan tidak mungkin memungkinkan dia untuk mencapai alam Great Demon God dalam waktu sesingkat itu. Jadi bahkan jika Ruoxi sekuat Kaisar Agung, dia belum mencapai tahap Open Heaven. Kalau begitu kita tidak beruntung, Yang Kai menyeringai, meskipun dia berkata begitu. Dan ada sedikit ketakutan di wajahnya. Tapi, dia sangat ingin mencoba. Bertarung melintasi alam adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Tetapi sekarang setelah dia bertarung melintasi alam sebagai Kaisar Agung, dia tiba-tiba merasakan sedikit antisipasi. Zhang Ruoxi berkata, itu sulit dikatakan. Kekuatannya telah turun drastis. Dan jika dia tidak kembali ke puncaknya, siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati akan bergantung pada metode mereka sendiri. Tepat. Ketika kata terakhir jatuh, Yang Kai telah mengirim tombaknya ke arah Great Demon God. Di depan tombak raksasa, sebuah bola hitam melintas dan aura runtuhnya dunia menyebar. Zhang Ruoxi juga menebas dengan pedangnya. Gerakannya anggun dan seperti dunia lain. Namun, kekuatan serangan pedang ini menyebabkan ekspresi Mo Seng sedikit berubah. Ketika pedang itu menebas, dia benar-benar menunjukkan ekspresi kesakitan. Seolah-olah dia telah menerima semacam serangan tak terlihat, menyebabkan tubuhnya menegang sejenak. Tombak naga Azure tiba tepat di depannya. Mo Seng tidak dapat menangkis tepat waktu dan tombak ini langsung mengenai bahunya. Saat kekuatan dunia bertabrakan, daging di bahunya terbang dan potongan besar daging terbang keluar. Tubuhnya yang besar terhuyung ke belakang saat dia mengeluarkan raungan yang menggelegar. Jadi begitu, tawa keras terdengar saat Wu Kuang terbang ke depan. Matanya dipenuhi dengan fanatisme. Ranah Open Heaven? Sepertinya tuan tua ini tidak mengambil jalan yang salah. Saat dia berbicara, pemandangan ilusi tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu adalah halaman dengan pemandangan yang indah. Ada jembatan kecil dan sungai yang mengalir. Taman batu, dan kolam kecil. Airnya jernih, dan beberapa ikan koi berenang-renang. Di samping kolam, ada paviliun. Dan di dalam paviliun, di atas meja batu, ada papan catur. Potongan hitam dan putih saling bertarung. Dan di sebelah paviliun, ada beberapa bunga persik, melukis pemandangan dengan gambar yang indah. Namun, dari pemandangan ilusi ini, aura yang sangat menakutkan bisa dirasakan. Itu adalah aura dari seluruh dunia semesta. Terakhir kali dia bertemu Wu Kuang, Yang Kai mengetahui bahwa Wu Kuang melahap berbagai Starfield dengan berbagai ukuran dan bahkan mengarahkan pandangannya ke Heng Luo Starfield-nya. Dia telah memasuki taman di halaman itu sebelumnya dan tahu tentang misterinya. Halaman kecil ini adalah perpaduan dari Starfield yang tak terhitung jumlahnya. Papan catur di atas meja batu adalah langit berbintang yang luas, dan bidak catur semuanya adalah bintang budidaya. Terakhir kali Yang Kai datang ke halaman ini, dia belum pernah melihat bunga persik. Tetapi sekarang dia melihat sekeliling. Ada banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tampaknya Wu Kuang telah sedikit meningkatkan halaman ini. Yang Kai samar-samar merasa bahwa Heng Luo Starfield-nya dalam bahaya dan pasti telah ditelan oleh orang tua ini.
Dia sebelumnya mengira tindakan Wu Kuang terlalu gila dan tidak masuk akal. Tetapi sekarang sepertinya dia adalah pelopor dari seluruh Star Boundary. Untuk Outer Universe, seseorang perlu melepaskan diri dari belenggu dunia semesta dan menciptakan dunia baru. Tetapi apa perbedaan tindakan Wu Kuang dengan menciptakan dunia baru? Dia juga bisa memahami tingkat yang lebih dalam dari martial Dao dari itu. Dari perspektif ini, kemampuan Wu Kuang untuk menjadi Kaisar Agung dan mengguncang seluruh Star Boundary bukanlah suatu kebetulan. Kecerdasan dan kebijaksanaannya mungkin langka sepanjang zaman. Jika tidak, dia tidak akan mampu menciptakan sesuatu seperti hukum pertempuran pemakan surga. Dalam situasi di mana semua orang bingung tentang jalan di depan, Wu Kuang dapat mengandalkan kecerdasannya sendiri untuk mengetahui beberapa hal, menyebabkan Yang Kai merasa rendah diri. Sekarang, Yang Kai akhirnya mengerti mengapa Duan Hongchen membiarkan Wu Kuang melakukan apapun yang dia inginkan tanpa menghentikannya. Meskipun hati Kaisar Agung dunia yang ramai dipenuhi dengan keinginan semua makhluk hidup, tidak mungkin baginya untuk tetap acuh tak acuh dalam menghadapi daya pikat tingkat yang lebih dalam dari martial Dao ini. Selain itu, penyerapan Wu Kuang dari Starfield kali ini berbeda dari apa yang telah dia lakukan sebelumnya, di mana dia mengandalkan hukum pertempuran pemakan surga untuk menghancurkan semua kehidupan kemanapun dia pergi. Kali ini, meskipun dia telah menggunakan domain leluhur sebagai inti untuk melahap dan mengintegrasikan Starfield yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak akan merusak fondasi Starfield ini, tetapi malah membawa manfaat tak terduga ke alam bawah. Pemandangan taman di belakangnya adalah bukti terbaik dari ini. Adegan taman telah menjadi dunia alam semesta, meskipun itu tidak dapat dibandingkan dengan dunia alam semesta seperti Star Boundary dan wilayah iblis. Itu masih jauh lebih baik daripada Starfield bidang bawah. Selama dia memiliki dunia alam semesta ini, Wu Kuang akan memiliki kekuatan Kaisar Agung. Dan tanpa Star Boundary, kekuatannya tidak akan rusak sedikit pun. Di tengah tawanya, Wu Kuang mengangkat tangannya dan beberapa ikan koi yang sedang bermain-main dengan air di kolam tiba-tiba terbang keluar. Mereka menggelengkan kepala dan mengayunkan ekor mereka, berubah menjadi binatang buas raksasa ganas yang membuka mulut berdarah mereka dan dengan kejam menggigit Great Demon God. Orang tua ini benar-benar sabar. Yang Kai diam-diam mengatupkan giginya saat dia melihat Wu Kuang telah bertarung melawan Great Demon God sendirian dan sepertinya dia bisa mati kapan saja. Tapi sekarang sepertinya dia menyembunyikan kekuatannya. Baru sekarang dia mengungkapkan penampilannya yang ganas. Semua monster raksasa memancarkan kekuatan dunia yang menakutkan. Dan dalam sekejap mata, mereka tiba di depan Great Demon God. The Great Demon God mengayunkan tinjunya dan salah satu monster meledak. Tetapi beberapa yang tersisa menggigit bagian tubuhnya yang berbeda dan merobek potongan daging. Beberapa monster tidak berhenti dan segera berbalik untuk melarikan diri, berubah menjadi ikan koi lagi dan jatuh ke kolam. Ekspresi mabuk segera muncul di wajah Wu Kuang, seolah-olah dia baru saja makan makanan lezat, menyebabkan auranya sedikit naik. Meskipun mereka berada di pihak yang sama, Yang Kai masih merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Mengambil keuntungan dari keadaan pikiran Great Demon God, Azure Dragon Spear berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah Great Demon God. Pada saat yang sama, pedang Zhang Ruoxi mengalir seperti air terjun, meninggalkan luka mengerikan di tubuh Great Demon God. Bahkan seekor semut pun berani menyakitiku. Great Demon God sangat marah. Dan dengan lambaian tangannya, bayangan tombak dan pedang yang memenuhi langit hancur. Dengan erangan teredam, Yang Kai dan Zhang Ruoxi dikirim terbang. Pada saat yang sama, Wu Kuang, yang diam-diam mendekati Great Demon God, juga terkena serangan telapak tangan ini, menyebabkan dia berteriak sedih saat dia jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Yang Kai memuntahkan darah sementara Zhang Ruoxi juga memuntahkan darah. Dari tiga Kaisar Agung, Wu Kuang adalah satu-satunya yang berada di atas angin. Kesenjangan antara alam kultivasi mereka seperti jurang besar. Mulut Yang Kai dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengangkat tombaknya dan berhenti, mengunci Great Demon God. Dia datang. Zhang Ruoxi tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Yang Kai. Hentikan dia sebentar. Yang Kai tidak tahu siapa yang dia maksud. Tetapi ketika dia melihat Ruoxi bergegas maju lagi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengikuti. Dengan dua ledakan keras, sosok besar Great Demon God mulai memancarkan aura jahat yang tak terbatas. Serangan habis-habisan Yang Kai dan Zhang Ruoxi hanya berlangsung beberapa saat sebelum mereka merasakan kekuatan besar datang ke arah mereka, memaksa mereka untuk mundur, menghancurkan kehampaan dimanapun ia lewat. Pada saat ini, aura mengerikan turun dari langit. Kekuatan menakjubkan yang terkandung di dalamnya tidak kalah dengan Kaisar Agung. Yang Kai terkejut dan mendongak untuk melihat titik hitam jatuh dari langit seperti meteor. Rasa keakraban membuncah di hatinya, seolah-olah dia sangat akrab dengan benda yang jatuh dari langit.
Dengan pikiran, Yang Kai segera mengerti siapa itu dan mau tak mau mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Saat titik hitam itu jatuh, titik itu melebar dengan cepat. Dengan cepat berubah menjadi objek menakutkan setinggi beberapa ratus zang yang terbang lurus ke arah Great Demon God. Momentumnya yang tak tertandingi membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk meragukan konsekuensi dari dipukul olehnya. Great Demon God jelas juga memperhatikan ini dan melihat ke atas. Matanya dipenuhi amarah saat dia mengangkat tangannya untuk memblokir. Berteriak, semut. Ledakan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, binatang raksasa itu telah jatuh. Dan tumbukan besar itu membuat tubuh Great Demon God setinggi 800 zang terbang. Menyebabkan tanah retak seperti gempa besar. Mengguncang seluruh wilayah utara. Aum, raungan terdengar. Sangat keras sehingga bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Makhluk raksasa yang telah jatuh dari langit meraung ke arah langit. Melampiaskan kegembiraan di dalam hatinya saat meninju dadanya dengan tinjunya yang seperti gunung. Melepaskan serangkaian ledakan sonik. Xiao Xiao, mata Yang Kai kehilangan fokus saat dia menatap sosok setinggi beberapa ratus zang. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih memiliki hubungan spiritual dengannya, dia tidak akan berani mengenalinya. Tapi monster besar di depannya ini tidak lain adalah Xiao Xiao, yang telah mengikuti Zhang Ruoxi ke gerbang darah. Dibandingkan dengan sebelumnya, Xiao Xiao saat ini jauh lebih kuat dan telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Selain itu, Yang Kai bisa merasakan aura roh suci yang sangat murni dan kuno dari tubuhnya. Aura yang tampaknya telah melampaui sungai waktu dan membentang selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dia tiba-tiba teringat bahwa silsilah boneka batu dari mana Xiao Xiao berasal memiliki garis keturunan roh suci kuno. Taiyue, Grand Mountain. Dan alasan mengapa Xiao Xiao dibawa ke Blood Gate oleh Zhang Ruoxi adalah untuk mewarisi Grand Mountain sumber asal. Setelah beberapa lusin tahun, Zhang Ruoxi terbangun dari tidurnya dan keluar untuk memburu musuh. Jadi bagaimana mungkin Xiao Xiao masih ada di dalam? Hanya saja kecepatannya tidak secepat Zhang Ruoxi, jadi ia mengikutinya. Pada saat ini, Xiao Xiao telah benar-benar terlepas dari belenggu garis keturunan Stone Puppet. Pada saat ini, itu adalah roh suci kuno yang sebenarnya. Gunung Taiyue, Grand. Ini adalah kejutan yang disebutkan Zhang Ruoxi sebelumnya. Yang Kai tertawa liar. Kejutan ini sangat besar. Dia puas, sangat puas. Pada saat kritis dalam kelangsungan hidup Star Boundary, Kaisar Agung semua telah kembali satu demi satu. Zhang Ruoxi telah keluar dari pengasingan. Dan Xiao Xiao telah muncul di atas panggung. Semua kekhawatirannya telah muncul. Jadi bahkan jika dia meninggal di sini, penyesalan apa yang dia miliki? Mampu bertarung bersama orang-orang yang dia kenal. Tubuh dan pikirannya dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Di zaman kuno, roh suci merajalela dan naga dan burung phoenix berkuasa. Tetapi itu tidak berarti bahwa roh suci lainnya lebih rendah daripada naga dan burung phoenix. Pada peringkat roh suci yang telah lama hilang, ada banyak roh suci yang kekuatannya tidak kalah dengan naga dan burung phoenix. Roh suci Agung Rock yang legendaris bahkan memakan naga sebagai makanan dan merupakan musuh bebuyutan dari ras naga. Adapun Gunung Agung, bahkan di antara semua roh suci era kuno, itu adalah salah satu keberadaan teratas. Di dalam gerbang darah, di Istana Surgawi, dengan bantuan Zhang Ruoxi, keturunan hukuman surga, ia telah berhasil mengintegrasikan kekuatan garis keturunan leluhurnya dan membawa kemuliaan bagi leluhurnya. Pada saat ini, dalam hal kekuatan, Grand Mountain Xiao Xiao tidak kalah kuat dari dua tetua klan naga. Jika bukan karena ini, Great Demon God tidak akan menderita kerugian yang begitu besar. Sosok raksasa itu jatuh di udara, menyebabkan gunung runtuh dan sungai mengalir mundur. Itu terbang selama puluhan ribu kilometer sebelum akhirnya berhenti dan berdiri lagi. Great Demon God sangat marah. Namun, bahkan sebelum dia bisa mengatur napas, Zhang Ruoxi dan Wu Kuang sudah tiba. Hujan pedang turun dari langit, dan dengan lambaian tangan, bunga persik di pohon persik mulai menghujani. Masing-masing kelopaknya berubah menjadi serangan tajam yang menembus tubuh besar Great Demon God. Masing-masing serangan ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan surga dan memadamkan bumi, dan tidak satu pun dari serangan ini yang dapat diabaikan. Darah menyembur dari tubuh Great Demon God saat dia meraung kesakitan. Namun, ini bukan akhir. Grand Mountain Xiao Xiao sekali lagi bergegas ke depan, mengambil keuntungan dari gangguan Great Demon God untuk bergegas maju dan menghancurkan tinjunya seperti badai. Mo Seng tidak berani meremehkannya dan dengan cepat membela diri. Dua monster raksasa setinggi ratusan zang sedang berjuang hidup dan mati di dunia. Adegan yang begitu mengejutkan menyebabkan hati semua orang melompat. Saat kepalan tangan dan kaki mereka bertabrakan, suara guntur menggelegar di seluruh dunia, mengguncang gendang telinga semua orang. Setelah 3 napas waktu, Xiao Xiao dikirim terbang mundur. Dadanya runtuh oleh beberapa jejak tinju raksasa.
Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya yang jelas. Bahkan dengan Wu Kuang dan Zhang Ruoxi menahan energi dan pikiran Great Demon God. Dalam pertukaran pukulan ini, itu masih agak tidak dapat menandingi dia. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas. Tapi sekarang memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Star Boundary saat ini tidak memiliki kualifikasi ini. Mereka tidak takut kalah. Tetapi mereka takut jarak di antara mereka begitu besar sehingga mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung. Yang Kai sudah bergegas ke depan. Tubuh naga panjang 100 zang pada awalnya adalah objek besar. Tetapi dibandingkan dengan Great Demon God dan Gunung Agung, itu pucat jika dibandingkan. Namun, kekuatan penghancur dari tombak naga Azure adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh Great Demon God. Tombak yang gigih, ditambah dengan kemampuan Yang Kai saat ini untuk memobilisasi kekuatan dunia dan niat sejati bela diri, pasti akan membuat Great Demon God tidak nyaman. Bayangan tombak tampaknya menyelimuti seluruh dunia. Dan dalam sekejap mata, satu-satunya yang tersisa di dunia ini adalah cahaya ilahi tombak. Darah beterbangan kemana-mana saat beberapa lubang berdarah muncul di tubuh Great Demon God. Nyah, Great Demon God meraung saat dia menyapu telapak tangannya ke arah Yang Kai. Meskipun serangan telapak tangan ini tampak lambat, sebenarnya cepat. Meskipun tampaknya tidak memiliki gerakan mewah, itu memberikan perasaan tidak dapat mengelak. Tuan, hati-hati, ekspresi Ruoxi berubah saat gambar wanita raksasa di belakangnya sekali lagi muncul, menebas ke arah lengan Great Demon God. Wu Kuang tertawa keras dari samping. Tidak peduli dengan hidup atau mati Yang Kai. Hukum pertempuran Heaven Devourer terus diaktifkan. Dan dari dunia semesta di belakangnya, ikan koi melompat keluar, berubah menjadi monster yang menggigit daging Great Demon God sebelum kembali ke kolam. Meskipun serangan keduanya tidak sepenuhnya tidak efektif, itu tidak dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Great Demon God menutup mata terhadap mereka berdua. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Yang Kai. Ekspresi Yang Kai berubah saat dia mengeluarkan tombaknya untuk membela diri. Tepat ketika telapak tangan hendak mendarat, tanah tiba-tiba bergetar dan serangkaian suara seperti drum terdengar. Yang Kai melirik dari sudut matanya dan wajahnya tidak bisa menahan berkedut. Tidak jauh darinya, Xiao Xiao, yang telah dikirim terbang, sekali lagi menyerang balik. Tapi kali ini memegang gunung besar di tangannya. Momentumnya mengesankan. Ini adalah gunung yang nyata. Tidak diketahui dari mana Xiao Xiao menariknya keluar. Tetapi setiap langkah yang diambil meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Dalam beberapa langkah, dia tiba di depan Great Demon God dan menghancurkan gunung di tangannya. Great Demon God tidak punya pilihan selain mengangkat telapak tangannya untuk memblokirnya. Di bawah serangan telapak tangan ini, gunung yang runtuh hancur dan hancur berkeping-keping. Menggunakan penutup puing-puing, sosok Xiao Xiao bergegas ke depan dan meraih lengan Great Demon God. Dua makhluk raksasa yang tingginya beberapa ratus zang sekali lagi mendekat. Namun, setelah menderita sedikit kerugian barusan, Xiao Xiao telah mempelajari pelajarannya dan tahu bahwa dia bukan tandingan Great Demon God dalam pertarungan 1 lawan 1. Jadi dia tidak memberikan kesempatan kepada Great Demon God untuk menunjukkan kekuatannya. Setelah meraih salah satu lengannya, dia mengepalkan tangannya yang lain dan menghantamkannya ke wajah Great Demon God. Dengan ledakan keras, kepala Great Demon God miring ke samping dan alisnya retak. Tetapi tinjunya yang lain juga menabrak dada Xiao Xiao. Ekspresi kesakitan segera muncul di wajah Xiao Xiao. Tetapi dia menolak untuk melepaskannya bahkan jika dia mati. Sebelum Great Demon God bisa menarik tinjunya, tangannya yang lain sudah meraih pergelangan tangannya. Kedua raksasa itu jatuh ke tanah, menendang awan debu. Ini kesempatan bagus, mata Zhang Ruoxi berbinar saat dia mengusapkan jarinya ke pedang hukuman surga, menyebabkan darah mengalir darinya. Pedang itu bersenandung saat aliran cahaya pedang muncul di belakangnya. Zhang Ruoxi mengarahkan jarinya lagi dan cahaya pedang berubah menjadi serangan tajam yang melesat ke arah Great Demon God. Tawa Wu Kuang menjadi lebih hiruk-pikuk, hampir gila. Yang Kai memegang tombak naga Azure di tangannya. Ekspresinya serius saat dia menuangkan semua kekuatannya ke dalam tombak. Setiap tusukan tombak sudah cukup untuk melukai Kaisar Agung atau Saint Iblis secara serius. Tetapi itu hanya bisa meninggalkan lubang berdarah di tubuh Great Demon God. Darah Great Demon God mengalir seperti sungai dan dia dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dalam 2 pertempuran hidup dan mati yang dia lawan dengan para Master Top, dia tidak pernah berada dalam keadaan yang menyedihkan. Sekarang dia ditahan oleh batasan Grand Mountain Xiao Xiao. Dia tidak dapat menahan serangan Yang Kai dan 2 lainnya, seperti ikan di talenan. Dari ketiga orang yang menyerangnya ini, siapa di antara mereka yang biasa-biasa saja? Tombak naga Azure di tangan Yang Kai dan niat sejati Dao bela diri yang melekat pada tombak itu telah membuatnya sangat menderita. Zhang Ruoxi juga keturunan dari musuh lamanya.
dan pengalaman yang dia warisi dari leluhurnya telah memungkinkannya untuk memahami jenis serangan apa yang dapat menyebabkan kerusakan terbesar pada Great Demon God. Yang terakhir, Wu Kuang, juga mahir dalam hukum pertempuran pemakan surga, terus-menerus melahap vitalitasnya. Kemenangan selalu ada dalam genggamannya, dan dia selalu berdiri tinggi di awan, menghadap semua makhluk hidup, tidak pernah menempatkan makhluk-makhluk ini di matanya. Bahkan ketika rencananya telah hancur, Great Demon God hanya marah dan tidak ketakutan. Meskipun rencananya telah digagalkan, setidaknya, dia harus menemukan dunia semesta lain dan menghabiskan waktu melahap energi roh dari dunia itu, akhirnya memulihkan dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan gelisah yang samar. 4 semut yang tidak dia taruh di matanya. Mungkin mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk perlahan menggerogoti tulang dan menghancurkannya sepenuhnya. Boom, boom, boom. Suara ledakan berlanjut. Medan perang ini adalah kunci untuk kelangsungan hidup Star Boundary. Yang Kai dan yang lainnya tidak menahan sama sekali. Dan para master di medan perang lainnya tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Lihat Great Demon God ditekan oleh 4 tuan. Kaisar Agung Star Boundary tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Sementara Saint Iblis dari wilayah Iblis semuanya memasang ekspresi pucat. Di bawah Divine Sense yang tak terhitung jumlahnya, aura luar biasa Great Demon God melemah pada tingkat yang halus. Dia telah mencoba melepaskan diri dari pengekangan Grand Mountain berkali-kali. Tetapi tidak peduli bagaimana dia menyerang Xiao Xiao. Tidak peduli kerusakan apa yang dia sebabkan. Xiao Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda melepaskan. Seolah-olah dia akan mati bersama dengannya. Demon Saint terkejut. Great Demon God terkejut. Hilangnya Great Demon God di medan perang utama telah menyebabkan banyak Saint Iblis menjadi gelisah. Dan bahkan Kaisar Agung dan Saint Iblis telah mengalami beberapa perubahan. Pertarungan yang tadinya seimbang dengan Kaisar Agung akhirnya mulai berubah, dan Kaisar Agung perlahan-lahan menang. Kemunculan tiba-tiba Grand Mountain seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, menimbulkan serangkaian reaksi berantai yang tak terduga. Untuk Star Boundary, untuk makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang masih hidup, ini hanyalah kejutan yang menyenangkan. Dengan situasi saat ini berkembang, Yang Kai dan yang lainnya benar-benar memiliki harapan untuk membunuh Great Demon God di sini. Abu menjadi abu. Debu menjadi debu. Rakyatku, kembalilah padaku. Suara rendah Great Demon God bergema di seluruh dunia, memancarkan kekuatan aneh. Yang Kai hanya merasakan matanya tiba-tiba menjadi panas, seolah matanya ditusuk pisau. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat datang dari kedalaman matanya, seolah-olah matanya akan meninggalkan tubuhnya. Tidak hanya itu, Demon Eye of Annihilation dan Purgatory Black Pupil juga mulai bergerak tak terkendali. Mata kirinya berwarna emas sementara mata kanannya hitam pekat, dan 2 kekuatan misterius yang tak tertandingi mengalir keluar dari matanya. Yang Kai terkejut, dan momentum tombaknya yang ganas tiba-tiba mandek saat dia dengan cepat mundur, membuat jarak antara dirinya dan Great Demon God sambil secara bersamaan mendorong kekuatannya sendiri ke matanya. Apakah itu Demon Eye of Annihilation atau Purgatory Black Pupil? Keduanya berasal dari tubuh utama Great Demon God. Dalam pertempuran dengan Kaisar Agung Flowing Time, Great Demon God telah dipukuli hingga babak belur. Tetapi kedua matanya, yang dilahirkan dengan kekuatan ilahi, telah hilang dari dunia luar untuk waktu yang lama. Keduanya telah mengalami banyak hal. Sebenarnya, apakah itu Great Demon God dari benua Tongsuan atau iblis raksasa bermata satu yang telah menginvasi Star Boundary? Keduanya adalah klon Great Demon God. Namun, kedua klon ini tidak sengaja disempurnakan oleh Great Demon God, tetapi diciptakan secara tidak sengaja. Jadi bagaimana mereka bertindak tidak ada hubungannya dengan tubuh utama. Tapi tidak peduli apa, kedua mata ini dan Great Demon God selalu memiliki hubungan. Untungnya, Yang Kai sekarang adalah Kaisar Agung dan mendapat perlindungan dari kekuatan dunia. Jika tidak, Great Demon God hanya membutuhkan satu pemikiran untuk merebut matanya dan melumpuhkan 2 kemampuan ilahi agungnya. Itu juga karena kekhawatiran inilah Yang Kai tidak pernah berpikir untuk menggunakan mata iblis pemusnahan atau mata hitam api penyucian ketika dia melawan Great Demon God. Takut dia akan memberi kesempatan kepada Great Demon God. Siapa yang mengira bahwa bahkan jika dia tidak menggunakannya, Great Demon God masih bisa memberikan pengaruh padanya? Apa yang dia coba lakukan? Yang Kai menatap Great Demon God dengan waspada. Tetapi yang membuatnya sedikit lega adalah meskipun matanya masih menyala, tidak ada yang salah dengan mereka. Namun, dia segera memahami niat Great Demon God. Begitu kata-kata ini jatuh, Saint Iblis yang melawan Kaisar Agung tiba-tiba meninggalkan lawan mereka dan bergegas menuju Great Demon God, sama sekali mengabaikan kekuatan kemampuan ilahi di belakang mereka. Merasakan firasat, Yang Kai berteriak, hentikan mereka, jangan biarkan mereka datang.
Kaisar Agung tidak membutuhkannya untuk mengingatkan mereka. Begitu lawan mereka berbalik dan melarikan diri, mereka mengikuti mereka seperti bayangan. Kekuatan hukum mereka melonjak saat mereka meluncurkan rentetan serangan. 7 atau 8 Sein Iblis batuk darah, sama sekali mengabaikan luka mereka sendiri. Raungan naga mengguncang langit saat Penatua Agung dan Penatua kedua dari ras naga mengejar tanpa henti. Sueli, Fuyu, dan Huobo melarikan diri ke 3 arah yang berbeda. Tak satu pun dari mereka tahu mana yang harus diblokir. Dalam sekejap mata, Iblis Merah Huobo, yang berada di garis depan, telah mendekati Great Demon God. Mata merah cerahnya dipenuhi dengan fanatisme. Sama seperti dia, Sein Iblis lainnya semua memiliki tampilan gila yang sama. Yang Kai tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Jadi dia mengulurkan cakar naganya dan meraih tempat di mana Huobo berada. Berteriak, padatkan. Dengan hukum luar angkasa dan kendalinya atas pasukan dunia. Bahkan Huobo, sebagai Sein Iblis, tiba-tiba berhenti dan membeku di tempat. Mengikat, Yang Kai tiba-tiba mengepalkan tinjunya, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh saat kekuatan penghancur dunia meletus di tempat Huobo berada. Huobo memuntahkan seteguk darah yang seperti magma mendidih, memancarkan cahaya yang membakar saat dia berteriak, meledak. Tubuhnya yang bulat seperti melon tiba-tiba melebar, dan kulit di tubuhnya juga menjadi merah seperti terbakar. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan sebagian besar kekosongan menghilang. Penghancuran diri iblis merah adalah kemampuan ilahi bawaan, jadi dia tidak perlu mempersiapkan atau menekannya. Hanya dengan berpikir, penghancuran diri iblis merah biasa akan memiliki kekuatan yang besar. Belum lagi Sein Iblis seperti Huobo. Namun, dia berbeda dari iblis merah biasa. Setelah iblis merah biasa menghancurkan dirinya sendiri, mereka bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Tetapi dia masih aman dan sehat. Yang Kai terhuyung mundur, meskipun jaraknya sangat jauh. Gelombang kejut yang menakutkan dari penghancuran diri Huobo masih memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Cahaya api yang mengejutkan mundur dan berubah kembali menjadi sosok pendek dan bulat Huobo saat dia terus maju. Tetapi momentumnya jelas sangat menurun. Meskipun dia tidak akan meledak seperti iblis merah biasa dan mati tanpa mayat, tindakan Huobo masih agak melelahkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Grand Mountain Xiao Xiao menekan Great Demon God dengan seluruh kekuatannya, tidak dapat melarikan diri. Wu Kuang dengan penuh semangat melahap esensi, energi, dan semangat Great Demon God. Sementara Zhang Ruoxi menebas dengan pedangnya. Mereka berdua juga terganggu. Takut Great Demon God akan melarikan diri jika mereka pindah. Dalam sekejap mata, Huobo telah tiba di depan Great Demon God. Senyum sinis di wajahnya saat dia membentuk serangkaian segel tangan dan sekali lagi meludahkan kata yang ringan namun menakutkan. Meledak. Dengan ledakan keras, beberapa sosok terbang keluar, memecah kebuntuan. Tubuh raksasa yang tingginya ratusan zang berjatuhan tanpa henti. Hanya berhasil menstabilkan dirinya sendiri setelah terbang beberapa ribu kilometer jauhnya. Xiao Xiao sangat marah. Butuh banyak upaya untuk menekan kebebasan Great Demon God. Tetapi sekarang telah dihancurkan oleh penghancuran diri Huobo. Bagaimana tidak marah? Rambut Zhang Ruoxi berantakan dan dia berkeringat. Darah menetes dari mulutnya. Dunia semesta di belakang punggung Wu Kuang dipenuhi dengan arus bawah yang bergejolak. Bunga persik tersebar di seluruh pohon persik. Dan kolam itu juga dipenuhi dengan riak cahaya. Wajahnya bergantian antara putih dan merah. Jelas bahwa itu telah menderita sedikit sekarang. Wus. Satu demi satu sosok terbang dari arah yang berbeda dan memasuki pelukan Great Demon God. Seolah-olah mereka sedang menyelam ke dalam danau. Tubuh Great Demon God berdesir saat Demon Sein yang telah memasuki tubuhnya menghilang. Iblis merah Huobo. Iblis darah Sueli. Iblis bulu Fuyu. Iblis batu Mokan. Iblis tulang Gemeng. Iblis pasir Yukiyu. Iblis bayangan Wuhua. Iblis mayat Zhu Liao. Iblis api Qian. Masing-masing dan setiap Sein Iblis ini yang telah mendominasi wilayah iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aura mereka menghilang dari dunia. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Melihat bahwa bahkan Chang Tian hendak bergegas, ekspresi Yang Kai menjadi serius. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa niat Great Demon God itu? Meskipun dia tidak tahu perubahan seperti apa yang akan dibawa oleh Sein Iblis kepada Great Demon God, dia tahu tanpa ragu bahwa itu tidak akan baik untuk Star Boundary. Di belakang Chang Tian, Zhan Wuhen sedang panas di tumitnya. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Agung terkuat di Star Boundary, Sein Iblis lainnya semuanya telah melarikan diri. Tetapi dia sebenarnya berhasil menunda Chang Tian setengah langkah. Meskipun tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya memblokir Chang Tian, menghentikannya selama selusin napas bukanlah masalah. Sosok Yang Kai berkedip dan langsung muncul di depan Chang Tian.
Raungan naga yang bergema terdengar saat kepala naga emas raksasa muncul di belakangnya. Sepasang mata naga agungnya menatap tajam ke arah Chang Tian. Saat prestise naga menyebar, momentum Chang Tian tiba-tiba berhenti. Chang Tian juga anggota ras naga, tapi dia adalah naga iblis dari wilayah iblis. Namun, selama dia adalah anggota ras naga, dia akan terpengaruh oleh sumber energi ras naga. Ras naga adalah ras yang sangat istimewa. Dan meskipun kekuatan individu mereka sangat kuat, bahkan jika mereka baru lahir, mereka masih memiliki keuntungan yang tidak dapat ditandingi oleh makhluk hidup lainnya. Ras naga masih akan dipengaruhi oleh sumber asal. Titik. Sumber asal yang lebih tinggi memiliki efek penekanan yang sangat jelas pada sumber asal yang lebih rendah. Ketika Yang Kai pertama kali bertemu Zhu King sudah menjadi naga merah Orde ke-8. Dan Master Realem Kaisar Orde ketiga biasa bukanlah tandingannya. Pada saat itu, Yang Kai hanya di alam Kaisar Orde pertama. Jadi dalam hal kekuatan, dia jauh lebih rendah daripada Zhu King. Namun, pada kenyataannya, Zhu King telah sepenuhnya ditekan olehnya dan menderita kerugian ganda. Alasan untuk ini adalah penindasan sumber asal ras naga. Di bawah pengaruh energi sumber asal naga suci emas, Zhu King tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Zhu King seperti ini saat itu, dan begitu juga Chang Tian. Jika bukan karena fakta bahwa situasinya tidak memungkinkan dia untuk melakukannya, Yang Kai akan merawat Chang Tian sejak lama. Tetapi di hadapan Great Demon God, dia tidak mampu untuk menjadi seperti itu. Terganggu. Sekarang situasinya menjadi kacau, tidak perlu khawatir tentang hal lain. Chang Tian, yang awalnya fokus untuk melarikan diri ke lokasi Great Demon God dan tidak berniat bertarung dengan Zhan Wuhen, tiba-tiba ditekan oleh sumber energi asal naga suci emas dan auranya tiba-tiba melemah. Zhan Wuhen tidak menunjukkan belas kasihan. Sepasang tinju besinya berubah menjadi langit penuh bayangan tinju yang terbang menuju Chang Tian. Dengan ledakan keras, darah Chang Tian memenuhi langit dan suara patah tulang bisa terdengar. Bahkan jika Chang Tian adalah tingkat kultivasi dari Demon Saint, dia tidak dapat menahan pukulan yang begitu berat. Di seberangnya, Divine Sense Yang Kai melonjak dan Divine Sense murninya berubah menjadi serangan tajam yang menembus pertahanan laut pengetahuan Chang Tian. Wajah Chang Tian tiba-tiba menjadi pucat dan tubuhnya bergoyang-goyang, seolah-olah dia akan jatuh. Yang Kai mengulurkan tangannya dan meraihnya, mengirimnya ke dunia kecil yang misterius. Sukses. Meskipun serangan Zhan Wuhen dan Yang Kai telah menyebabkan sedikit kerusakan pada Chang Tian, pada saat kritis ini, Yang Kai tidak peduli. Jika dia tidak bisa melukainya, dia hanya bisa membunuhnya.